Seorang wanita berinisial NA ditemukan tewas bersimbah darah di rumahnya di Sagolan, Kecamatan Sukorejo, Ponorogo, Jawa Timur pada Senin 26 Januari. Diduga NA menjadi korban pembunuhan karena sejumlah barang bukti yang ditemukan. Fakta lain juga mengungkap bahwa anak korban menghilang secara misterius hingga rumah terkunci dari luar. Selengkapnya terkait kronologi penemuan jasad wanita di dalam rumah ini akan disampaikan jurnalis Tribun Jatim, Rekan Pramita. Silakan dengan laporan Anda. Baik rekan Rima, benar sekali bahwa warga Desa Nggolan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo itu sempat geger lantaran salah satu warga Desa Nggolan yang berinisial NA yang merupakan janda itu ditemukan meninggal dunia bersimpah darah di dalam rumahnya pada hari Senin 26 Januari 2026. NA ditemukan berlumuran darah. Yang pertama kali menemukan adalah tetangganya. Dia merupakan janda yang diketahui seorang tinggal bersama anaknya. Namun anaknya yang tinggal bersama NA saat NA ditemukan berlumuran darah tersebut tidak ada di rumahnya. Seperti itu rekan Rima. Baik, rekan Pramita, bagaimana tindak lanjut pihak kepolisian atas penemuan jenazah wanita di Desa Golan ini dan barang bukti apa saja yang ditemukan di lokasi? Baik, setelah ada laporan dari warga Desa Nggolan, pihak Polsek Sukorejo dan Satreskrim Polres Ponorogo ke tempat kejadian, mereka melakukan olah TKP. Pantauan saya tadi di lokasi kejadian di Desa Nggolan, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, beberapa buser maupun dari Polsek Sukorejo melakukan olah TKP, juga ada beberapa anggota dari Inafis Polres Ponorogo. Kemudian mereka terlihat membawa 23 barang bukti yang ada di dalam rumah. Nah, 23 barang bukti itu dibawa ke Mapolres Ponorogo untuk kita tindak lanjuti lebih lanjut. Menurut AKP Imam Mujali, Kasat Reskrim Polres Ponorogo menjelaskan bahwa 23 alat bukti itu kemungkinan besar ada kaitannya dengan dugaan pembunuhan terhadap NA. 23 alat bukti tadi yang sempat saya lihat ada beberapa, mulai dari ada bercak darah yang ada di tisu, kemudian ada juga bercak darah yang ada di kertas, ada kertas undangan, kemudian juga ada speaker, bahkan pisang yang ada di dalam rumah turut dibawa dan menjadi barang bukti. Kemudian juga ada karpet, ada kayu dan lain sebagainya. Seperti itu rekan. Baik, Pramita, luka apa yang ditemukan pada tubuh korban dan apakah ada tanda-tanda kekerasan? Nah, untuk tanda-tanda kekerasan memang AKP Imam Mujali Kasat Reskrim Polres Ponorogo menyatakan bahwa memang ada tanda-tanda kekerasan itu. Nah, karena memang ditemukan berlumuran darah. Nah, berlumuran darahnya itu di kepala. Menurut AKP Imam menyatakan bahwa kemungkinan besar memang ada benda tumpul. Untuk memastikannya itu, tadi jasad atau jenazah dari NA telah dibawa ke kamar jenazah Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Harjono untuk dilakukan otopsi lebih lanjut. Otopsi juga sudah dilakukan pada sore tadi oleh bidang kesehatan dan dokter forensik dari Polda Jatim. Nah, untuk itu beberapa dari dokter forensik menyatakan bahwa memang ada temuannya, yaitu ada luka karena benda tumpul, dan kemungkinan besar NA itu telah meninggal lebih dari 1 hari. Dari dari Humas RSUD Dr. Harjono, Sugianto menjelaskan bahwa lukanya memang sudah lebam dan dinyatakan memang sepertinya itu sudah lebih dari 1 hari. Seperti itu rekan Rima. Baik, Pramita, kapan terakhir kali korban terlihat beraktivitas atau berkomunikasi dengan warga sekitar sebelum akhirnya ditemukan tewas bersimbah darah? Baik, menurut salah satu saksi mata yaitu Prayitno, dia menyatakan bahwa sekitar 2 hari lalu masih bisa berkomunikasi, maksudnya masih bertemu dengan NA. Namun kemarin
memang saat dia mengantarkan berkat-berkat itu sejenis makanan yang selamatan seperti itu. Kalau di Ponorogo itu dia mengantarkan berkat tersebut di rumah si NA, namun karena rumahnya itu tertutup hingga didodoki tidak ada tidak ada tidak ada siapapun, tidak ada yang menyaut. Akhirnya berkat itu dicantolkan di depan rumah atau di pintu rumah NA. Nah, tapi pagi tadi yang menjadi kecurigaan dari Prayitno tersebut, karena si berkat yang telah diantarkan dan dicantolkan di depan pintunya rumah NA itu tidak bergerak sama sekali seperti tadi malam. Hingga Prayitno curiga, ini ada apa sebenarnya di dalam ini, kok tidak ada siapapun. Karena kecurigaan itu dia mencoba membuka pintu dari rumah NA, hanya saja telah terkunci dari depan. Kemudian dia mencoba melihat dari jendela karena gelap gulita, tidak ada lampu sama sekali saat itu karena gelap. Akhirnya dia menyalakan flash handphone miliknya dan dia kaget karena saat itu si NA sendiri itu ditutupi sarung atau karung, kemudian kondisinya itu miring. Nah, karena kaget itu kemudian dia memanggil beberapa warga hingga melaporkannya ke Polsek Sukorejo. Tidak berlangsung lama Polsek Sukorejo ke lokasi karena diketahui bahwa lokasi Polsek Sukorejo dengan lokasi kejadian itu hanya sekitar 500 meter. Jadi baratnya Polsek Sukorejo itu ada lokasi kejadian. Setelah dibuka, betapa kagetnya warga juga anggota Kos Bayangkara itu melihat bahwa NA tidak bernyawa dan berlumuran darah. Salah satu saksi lain yaitu Irfan, itu yang merupakan saudara NA, juga menyatakan memang saat dibuka berlumur darah dia sengaja dipanggil oleh warga karena dia merupakan saudara. Dan anak-anak dari NA itu ada 4 itu tidak ada yang bisa dihubungi, dan yang paling dekat adalah Irfan. Itu dia kemudian masuk untuk menyaksikan benar berlumur darah, dan darahnya itu bukan darah segar. Jadi kalau darah segar itu kan seperti biasanya habis dilakukan pembunuhan atau seperti apa. Nah, itu darahnya sudah mengering seperti itu, rekan. Baik, sejauh ini korban tinggal bersama anak-anaknya. Kemudian apakah anak korban sudah masuk dalam daftar orang yang dicari atau diperiksa polisi, Pramita? Baik, jadi korban itu, NA itu hanya tinggal bersama satu anaknya berinisial A. Nah, yang lainnya itu tinggal di luar kota, juga ada yang tinggal di Ponorogo namun tidak tinggal bersama. Nah, sementara itu tadi memang si NA yang A ini masih tanda tanya karena beberapa warga menyatakan bahwa melihat NA masih bersama, maksud saya A itu masih bersama korban NA beberapa hari lalu. Hanya saja ketika kejadian ini, ketika si NA ditemukan, malah A sudah tidak ada. Pun nomor handphone yang dimiliki oleh saudaranya, tadi ada anaknya juga dibawa. Nah, untuk anaknya yang dibawa itu saya belum tahu inisialnya siapa. Nah, dia menyatakan bahwa saudaranya yang berinisial A ini memang tinggal bersama ibunya, hanya saja handphonenya tidak aktif ketika dihubungi. Ketika diketahui bahwa NA meninggal dunia itu, si anaknya yang dibawa ke Polsek Sukorejo ini juga menghubungi yang A itu, hanya saja memang sampai sekarang tidak bisa dihubungi. Dan untuk daftar pencarian orang itu Satreskrim Polres Ponorogo belum menyatakan. Satreskrim Polres Ponorogo AKP Imam sepertinya terlihat berhati-hati apakah memang itu pelaku atau tidak, dan pembunuhannya karena apa itu masih belum bisa disimpulkan sampai saat ini. Seperti itu, rekan. Baik, terima kasih atas laporannya Pramita, jurnalis Tribun Jawa Timur. Selamat kembali bertugas. Pada hari ini, hari Senin, tanggal 20, berapa ini? 26, sekitar pukul 05.30 WIB. Polres Ponorogo mendapatkan informasi dari masyarakat, dugaan orang meninggal dunia. Selanjutnya Polres Ponorogo dan Polsek melakukan olah TKP. Pada saat olah TKP
benar korban seorang perempuan atas nama Nur Aini, umur 55 tahun, pekerjaan serabutan, yang saat ini meninggal dunia. Penyebab dari meninggal dunia kemungkinan dari hasil olah TKP melihat di bagian tubuh kepala terdapat luka-luka sobek, memar disebabkan benda tumpul. Selebihnya mungkin nanti kita lakukan otopsi untuk mengetahui hasil penyebab kematiannya. Ada lagi yang ditanyakan? Ada dugaan keluarga terdekat, informasi pelaku dan Saat ini masih kita lakukan penyelidikan mendalam. Sabar sambil menunggu, tapi insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat kita lakukan ungkap kasus ini ya. Kita Namun masih ini, tuanya, informasi ini tinggal sama anaknya atau bagaimana di rumah ini? saat ini memang korban tinggal bersama anaknya, saudara A, yang saat ini HP tidak dapat dihubungi. Si A ini, Si A, ya. yang bersangkutan ada kan? Tidak ada, saat ini yang bersangkutan tidak ada. Tapi mudah-mudahan kita belum berani menyimpulkan. Tapi rekan-rekan tunggu hasil penyelidikan mendalam berdasarkan alat bukti, baru kita bisa menentukan nanti ya. Cukup ya. Ini apa aja dan tadi bukti? Barang bukti yang diamankan. Selain korban. Saat ini yang kita amankan ada 23 item barang bukti, termasuk gembok, termasuk kayu, termasuk bercak darah, termasuk karpet, dan lainnya. Nanti dalam proses penyelidikan itu kenapa kita ambil 23 item? Karena yang berhubungan dengan jasad korban di TKP ya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.